Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Laili Anissa, NPM 1948811044, di mana saya dari kelas 3B. Di sini saya dari kelompok 2 mendapatkan materi tentang media pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran sendiri itu apa. Pengertian kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyimpan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, gambar, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan mengirim ke penerima, sehingga dapat merangkai pikiran, perasaan, perhatian, minat siswa sedemikian rupa sehingga belajar terjadi. Nah, media pembelajaran di sini itu sangat membantu bagi kita sebagai seorang guru. Salah satunya yaitu dapat mempermudah kita dalam proses pembelajaran, terus menyediakan media pembelajaran yang beragam, itu dapat membuat siswa itu tidak bosan di kelas. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran itu sangat beragam. Di antaranya, yang pertama yaitu media visual. Media visual di sini merupakan suatu alat sumber belajar yang di dalamnya berisi pesan atau informasi, khususnya materi pembelajaran. Contohnya di sini seperti gambar peta. Nah, biasanya kalau gambar peta itu digunakan pada pembelajaran IPS, itu biasanya kita sebagai guru SD itu banyak digunakan. Misalnya kita memberi gambar peta letak wilayah Indonesia, terus gambar-gambar adat-adat, beragam adat yang ada di Indonesia, seperti adat Papua lah, adat dan berbagai banyak macam, kayak rumah adat, baik dari sukunya, bahasanya, itu kita bisa menunjukkan. Terus yang kedua yaitu kita menggunakan media audio. Nah, sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengar saja. Misalnya, kita itu di rumah itu kalau pada zaman dahulu itu terdapat kayak radio, tape, kayak perekam magnetik dan laboratorium bahasa. Itu untuk pada era zaman sekarang mungkin untuk penyuka kayak tape itu mungkin hanya orang-orang tua saja. Kalau bagian anak-anak muda mah mungkin lebih suka mendengarkan itu melalui kayak YouTube, kayak ya media-media kayak, kan sekarang radio-radio sekarang kan sudah canggih ya. Itu biasanya kita bisa mendengarkan di mobil, itu bisa mendengarkan radio apalah itulah. Terus selanjutnya, media yang selanjutnya yaitu media audio visual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Contohnya yaitu namun di sini media audiovisual itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama audiovisual murni, yang kedua yaitu audiovisual tidak murni. Audiovisual murni di sini yaitu suara maupun unsur gambar yang berasal dari suatu sumber seperti televisi, terus video kaset, film bersuara, terus itu tuh contohnya ya kayak kita membeli kaset video yang biasanya dijual-jual pada orang di pinggir jalan biasanya. Terus yang kalau audiovisual tidak murni di sini yaitu unsur secara suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda seperti film bingkai suara. Jadi seperti itu. Nah, ciri-ciri media selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri media pembelajaran.
beberapa ciri menurut para ahli. Saya di sini memilih Gerlach dan Ellie pada tahun 1971 yang mengemukakan 3 ciri-ciri media yang merupakan alasan mengapa media itu digunakan. Yang pertama, ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Nah, maksudnya di sini menggambarkan kemampuan merekam. Nah, ciri di sini yaitu mungkin ya, media di sini tuh kayak tadi yang telah disebutkan, kayak radio, kayak itu kan sudah merekam apa yang terjadi pada misalnya menceritakan pada penjajahan pada zaman dahulu. Terus yang kedua yaitu ciri manipulatif. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh. Karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian ataupun potongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tertentu saja akan membingungkan dan bahkan menyesatkan sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Misalnya, kita sebagai guru menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kita itu sebagai guru harus benar-benar tahu apa yang baik kita ceritakan kepada anak didik kita dan apa yang tidak baik diceritakan kepada anak didik kita. Karena kenapa? Ketika kita salah sedikit aja menceritakan salah satu peristiwa yang ada di masa lampau, itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Terus yang ketiga yaitu ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian yang ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulasi pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Sekali informasi direkam dalam format media apa saja, itu dapat diproduksi sekalipun dan siap digunakan secara bersamaan di berbagai tempat atau digunakan secara berulang di suatu tempat. Konsisten informasi yang telah direkam yang terjamin sama atau hampir sama dengan aslinya. Nah, pada zaman sekarang mungkin sangatlah mudah, beda dengan pada zaman dahulu. Ketika kita pengen merekam sesuatu untuk pada zaman sekarang, tidak mungkin. Sekarang pada era zaman sekarang hampir semua siswa, hampir semua orang memiliki handphone. Meskipun terkadang handphonenya itu berbeda-beda, namun sekarang dengan kegunaannya handphone, dengan adanya media telekomunikasi handphone ini, kita dengan cepat bisa merekam sebuah informasi, merekam sebuah kejadian dengan yang tidak mungkin terulang, namun kita sudah merekamnya sehingga kita dapat mengulang kembali informasi-informasi yang kita dapat. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Itu apa aja sih sebenarnya? Manfaat media pembelajaran yaitu diantaranya yaitu 1. Menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret. Misalnya kita menggunakan media alat-alat yang ada di dalam tubuh kita. Itu kan kita gak mungkin ya membuka atau membedah tubuh kita sendiri. Jadi kita sebagai guru menggunakan media yang secara tidak langsung dilihat oleh mata, namun kita bisa menggunakan media sehingga anak itu tahu bahwa dalam tubuh kita itu ada indera ini, ada alat ini saja, misalnya jantung, misalnya ginjal, mungkin seperti itu. Terus manfaat yang kedua yaitu memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Misalnya kita membuat sebuah media pembelajaran dengan menggunakan boneka jari. Boneka jari di sini kita kan bisa bercerita, terus kita sebagai guru bisa mengajak interaksi siswa, bagaimana interaksi siswa itu yang baik. Terus yang ketiga yaitu mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Nah, materi yang sebelumnya kita dipelajarin, kita bisa mengulang kembali sebelum materi yang baru akan dimasukkan. Agar kenapa? Siswa itu dapat mengingat kembali apa materi sebelumnya yang telah dipelajarin. Terus yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran objek. Terus
Fungsi materi pembelajaran di sini yaitu menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat belajar siswa, semangat siswa, terus tidak pada saat proses pembelajaran itu tidak jenuh, terus pada saat proses pembelajaran itu tidak tidak bosan, terus tidak ramai sendiri. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini sangatlah membantu bagi kita sebagai guru, apalagi di era zaman sekarang. Terus selain itu, media pembelajaran itu yaitu sangatlah membantu baik dari efisien waktu, terus mempermudah guru juga menyajikan sebuah materi, terus dengan adanya media pembelajaran di sini tuh sangatlah membantu banget bagi kita seorang guru. Namun kita sebagai guru tuh harus memiliki ide-ide yang sangat kreatif. Karena kenapa? Kalau kita sebagai guru itu memiliki ide yang sangat kreatif, saya yakin siswa atau muridnya itu tidak akan merasa bosan di kelas. Terus setelah tadi disampaikan manfaat-manfaat media pembelajaran, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi media pembelajaran. Ada 2 fungsi media pembelajaran yang perlu kita ketahui, yaitu di bawah ini. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran di sini, sebelumnya yang saya telah jelaskan, misalnya kita memiliki suatu materi tentang tadi ya, misalnya tentang pembelajaran IPA. Nah, di sini kita sebagai guru menggunakan media seperti alat peraga, organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita, yang kita sebagai guru mengetahui itu dan murid tidak mengetahui itu. Misalnya hanya tahu nama dan tidak tahu bentuknya, sehingga kita sebagai guru bisa menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran. Misalnya, ini jantung anak-anak seperti ini. Terus ini usus yang ada di manusia itu seperti ini. Terus ginjal yang ada di tubuh manusia itu seperti ini. Mungkin murid-murid kan kalau hanya tahu nama saja mungkin mereka penasaran. Dengan adanya media pembelajaran itu sangat mempermudah guru untuk memberitahukan tentang pembelajaran itu. Terus yang kedua yaitu media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sebagai sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku, perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Nah, di sini media pembelajaran sebagai sumber belajar itu maksudnya misalnya media pembelajaran itu tidak hanya kita membuat sebuah media, tidak. Karena media pembelajaran kita itu juga bisa dari sebuah buku, terus tadi yang telah disebutkan, terus dari alam lingkungan, misalnya kita melakukan study tour. Nah, study tour di sini kita tidak hanya jalan-jalan, kita itu datang ke sebuah museum, misalnya ya kayak museum kayak yang ada di Jatim Park 2 itu yang ada di Malang. Oh, tidak usah jauh-jauh. Seperti yang ada di museum di Cakraningrat Bangkalan. Itu kan di sana juga kita sebagai guru itu memberitahu kepada murid-murid kita bahwa ini loh di Bangkalan ada sebuah museum. Nah, di sini di sebuah museum Cakraningrat itu ya terdapat baju-baju adat yang digunakan orang Madura terlebih pada zaman dahulu, terus alat musik yang ada pada zaman dahulu, terus ya banyaklah sehingga murid itu tahu, oh ternyata ini itu yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Terus nah, namun di sini media pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu ya di sini berupa memperjelas penyajian pembelajaran, tidak terlalu bersifat
Ya, maksudnya memperjelas tadi ya, yang tadi yang saya telah sebutkan, yang awalnya murid tidak tahu menjadi tahu, bentuknya mungkin hanya tahu nama, dia mungkin bisa lebih tahu bentuknya seperti ini. Terus yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan indera seperti objek yang kecil. Nah, kita dengan membuat suatu alat peraga yang gede itu bisa siswa itu mengetahui, oh jadi seperti ini. Terus yang ketiga itu dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bersifat pasif. Anak itu tidak anak itu bahkan dengan adanya media itu akan lebih aktif, misalnya bertanya, loh, oh ibu, bentuknya jantung itu seperti ini ya, oh terus fungsinya jantung itu seperti apa ibu. Nah, dengan adanya media itu dapat mengangkat atau merangsang otak anak agar lebih aktif, jadi seperti itu. Terus nah, namun di sini kekurangan media pembelajaran itu ada, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, mesti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, yang pertama yaitu terlalu menekankan bahan-bahan visual sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Nah, yang telah saya sebutkan tadi, kenapa seorang guru itu harus kreatif? Karena kita sebagai guru itu tidak, pada saat proses pembelajaran itu tidak monoton. Dengan adanya kreatif yang dimiliki seorang guru itu dapat menciptakan proses pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media, terus melihat bahan-bahan yang ada gitu. Jadi terus yang kedua, dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Nah, tapi juga ada beberapa guru sih yang kadang hanya iseng-iseng belaka. Kadang ada guru yang malas untuk membuat media pembelajaran, sehingga proses pembelajarannya gitu-gitu saja. Misalnya menjelaskan, menjawab, bertanya, tidak ada variasinya, sehingga siswa itu bosan, pasif. Terus yang ketiga, terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya, dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Nah, yang telah saya sebutkan tadi, terkadang ada juga guru yang karep PDW, maksudnya maunya sendiri. Yang penting saya sudah menjelaskan, terus memberikan materi, paham tidak paham urusan murid. Terkadang ada guru yang keras kepalanya seperti itu. Nah, itu beberapa materi yang saya telah sebutkan tentang media pembelajaran. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.